Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mufassir Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Mu'arrikh Al-Allamah Abul Fida Ismail Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, amin. Tepatnya pada surah At-Takatsur, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah menafsirkan ayat-ayat pertama dari surah ini. Bahkan penjelasan daripada per ayatnya sudah diterangkan, di mana ayat yang terakhir daripada surah At-Takatsur tersebut, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian benar-benar engkau akan ditanya ketika itu mengenai kenikmatan-kenikmatan. Ai tsumma latus'alunna yawma idzin an syukri ma an'ama bihi 'alaikum minas sihhati wal amni war rizq wa ghairi dzalik. Yaitu kemudian benar-benar kalian akan ditanya pada hari tersebut mengenai syukur, mengenai rasa syukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan atas kalian, berupa kesehatan, berupa keamanan, berupa rizki, dan berupa kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ma idza qabaltum bihi ni'matan min syukrihi wa ibadatihi. Apa yang sudah kita balas dari kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam wujud syukurnya, dalam wujud beribadah hanya kepadanya. Qala Al-Imam Ibn Abi Hatim, berkata Al-Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Zakaria ibn Yahya Al-Khazzaz Al-Muqri قال حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خالد الخزاز قال حدثنا يونس بن عبيد بن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. Dari Ikrimah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a Umar ibn al-Khattab yaqul, bahwasanya beliau mendengar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda adh-dhahirah
fawajada Abu Bakr fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dari rumah beliau di sekitar waktu zuhur atau ba'da zuhur atau sebelum zuhur. Maka beliau mendapati Abu Bakar As-Siddiq berada di masjid. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma akhrajaka hadhihi as-sa'ah?" Apa yang membuatmu keluar di waktu-waktu ini? Padahal tentunya waktu-waktu yang panas. Ya, waktu yang ba'da zuhur, waktu yang panas atau sebelumnya. Ya. Waktu yang panas, terik, di musim yang paceklik ketika itu. Faqala, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Akhrajani alladhi akhrajaka ya Rasulullah." Telah mengeluarkanku dari rumah apa-apa yang telah mengeluarkanmu dari rumah pula wahai Rasulullah. Yaitu alasan aku keluar dari rumah itu sama dengan alasanmu wahai Rasulullah keluar dari rumah. Qala wa ja'a Umar bin Khattab, maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, dan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akhrajaka ya Ibn al-Khattab?" Apa yang membuatmu keluar dari rumah wahai Ibn al-Khattab? Qala akhrajani alladhi akhrajakuma. Telah membuatku keluar apa yang telah membuat kalian berdua keluar. Qala faqa'ada Umar wa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum. Maka Umar bin Khattab pun duduk dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara mereka. Mengajak bicara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal bikuma min quwwah tantaliqani ila hadha an-nakhl fatusibani ta'aman wa syaraban wa dhillan?" Apakah kalian berdua masih memiliki kekuatan? Karena tentunya di waktu paceklik siang ini sangat lapar dan terik ketika itu cuacanya. Maka Rasul mengatakan, apakah kalian masih kuat untuk pergi bersamaku menuju kepada kebun kurma yang lebat sehingga kita bisa mendapatkan makanan, minuman dan juga tempat berteduh, beristirahat? Qulna, maka kami katakan na'am. Tentu saja wahai Rasul. Qala murru bina ila manzil ibn Tayhan Abil Haytham al-Ansari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayo kita berjalan dan kita lewati rumahnya Ibnu Tayhan Abil Haytham al-Ansari, sahabat dari kalangan Ansar." Qala fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina aydina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami, fasallama wasta'dzana 3 marrat. Rasulullah mengucapkan salam dan meminta izin sebanyak 3 kali. Wa Ummul Haytham wara'il bab. Dan ketika itu karena di rumah hanya ada Ummul Haytham, istri daripada Abul Haytham Ibnu Tayhan al-Ansari. Dan Ummul Haytham mi wara'il bab, di belakang pintu. Tasma'ul kalam turidu ay yazidaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-salam. Rasulullah mengucapkan salam 3 kali dan meminta izin 3 kali. Dan Ummul Haytham di belakang pintu mendengarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengucapkan salam dan meminta izin. Di mana Ummul Haytham ini inginnya supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah salam lagi. Maksudnya apa? Karena suara Rasulullah. Jadi pengen mendengar suaranya Rasulullah, ya. Salamnya enggak dijawab-jawab oleh Ummul Haytham. Maka tentunya qana fitina azakumullah, di antara adab nabawiyah mengucapkan salam 3 kali, setelah salam minta izin, ya, apakah saya boleh bertamu misalkan,
Kemudian tidak dijawab, mengucapkan salam lagi. Sampai 3 kali tidak dijawab, berarti tuan rumah tidak ada atau tidak mengizinkan. Maka kita orang yang memiliki adab harus pergi dari rumah tersebut. Berarti tidak berkenan tuan rumahnya untuk menerima tamu saat itu. Ya, dan tidak perlu marah ketika ini. Tidak usah marah karena masing-masing punya hak. Ya, artinya memang kalau sudah menjadi tamu, tamu punya hak yang harus dimuliakan oleh tuan rumah. Tetapi tuan rumah juga punya hak mau menerima tamu atau tidak. Ya, sehingga kalau orang bertamu bukan berarti, loh saya kan tamu. Mana pemuliaannya? Ingat, izin dulu. Saya mau bertamu boleh enggak? Oh, tafadhal lah, kalau sudah boleh, baru kita menuntut hak kita sebagai tamu. Ya, tentunya tuntutan hak sebagai tamu dimuliakan. Jika waktunya makan, minum, istirahat. Demikian haknya seorang tamu. Tetapi kalau memang tidak mengizinkan, ya kita harus tahu diri. Tidak diizinkan, ya sudah. Nah, demikian. Khawafidin azakumullahu jami'an. Adab-adab sopan santun dalam bertamu. Ya, harus minta izin. Ada akadnya. Saya bertamu boleh? Oh, fadhal, barakallahu fiik. Ya. Maka kita baru. Bahkan di dalam adab Islami ya, ketika kita mengucapkan salam di depan pintu, maka jangan menghadap pintu. Ya. Ketok-ketok pintu boleh, ya. Ketok-ketok, assalamualaikum. Ya, boleh saya bertamu. Ya. Ketika kita sudah mengucapkan salam, maka kita jangan menghadap pintu. Kenapa? Kalau pintu dibuka, terlihat isi rumahnya, kita melihat, ini namanya mencuri pandangan. Ya, dan hukum seperti ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, innama ju'ilal isti'dzan li ajli an-nazar. Izin untuk masuk itu disyariatkan adalah dari sisi melihat. Artinya apa? Ketika kita, apa saya boleh masuk, boleh bertamu? Oh boleh, berarti kita boleh masuk ke ruang tamunya. Tetapi kalau kita belum diizinkan, kita melihat ruang tamunya, kita mencuri sama saja. Mata kita bisa dicolok nah, sama tuan rumah. Colok. Ya, hukum Islam. Tetapi ya tentunya tidak serampangan ya, jangan asal colok ya. Ini kalau asal colok bisa bahaya ini. Tapi intinya demikian ya khawafidina asakumullah. Ketika kita bertamu, jangan kita menghadap kepada langsung ruang tamunya, langsung dipandangi dan seterusnya. Tidak. Bahkan kita jangan menghadap kepada pintunya. Itu demikian. Maka ketika sudah 3 kali mengucapkan salam dan 3 kali meminta izin, falamma arada yansarifa, ketika Rasulullah hendak ya pergi, ya karena sudah 3 kali, kharajat Ummul Haytham tas'a khalfahum, maka Ummul Haytham berjalan di belakang mereka. Faqalat, dan mengatakan, ya Rasulullah, qad wallahi sami'tu taslimak, wahai Rasulullah, sungguh aku telah mendengar salammu wahai Rasul, walakin aradtu an tazidani min salamik, tetapi aku ingin supaya engkau menambah salammu, ucapan salam. Karena salam itu kan doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan Allah berikan kepadamu. Yang mengucapkan salam siapa? Rasul. Tentunya mustajab. Mustajab. Doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Sampai 3 kali assalamualaikum. Nah, baru. Karena mengharapkan doa yang lebih banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian, ya Rasulullah, qad wallahi sami'tu taslimak, demi Allah wahai Rasul, aku telah mendengar salammu, walakin aradtu an tazidani min salamik, tapi aku hanya ingin engkau menambahkan bagiku ucapan salam darimu. Faqala laha Rasulullah khairan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya khairan, khair, ya. Khair maksudnya perkataan khair begitu, atau
mengatakan perkataan-perkataan yang baik, tutur kata yang baik. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Aina Abul Haytham? La arah." Di mana Abul Haytham? Aku tidak melihatnya. Qalat, maka Ummul Haytham mengatakan, "Ya Rasulullah, wa qaribun dhahaba yasta'dibul ma." Suamiku dekat dari sini. Beliau pergi tadi dari rumah yasta'dibul ma, untuk mencari air. Ya, yasta'dibul ma, mencari air. Udkhulu, masuklah ke kebun tersebut, kebunnya Abul Haytham. Fa innahu ya'ti as-sa'ah. Insyaallah. Bahwasanya sebentar lagi insyaallah dia akan datang. Fa basatat bisatan tahta syajarah. Maka Rasulullah SAW menghamparkan gelaran, ya, di bawah pohon, ya, di kebunnya Abul Haytham. Faja'a Abul Haytham, maka Abul Haytham Al-Ansari radhiyallahu anhu datang, fa fariha bihim, dan sangat gembira, sangat gembira. Wa qarat 'ainahu bihim, bahkan matanya berkaca-kaca. Begitu senang, saking senangnya berkaca-kaca. Fasa'ida 'ala an-nakhlah fasarama lahum a'daqan. Ini masih melihat jauhan, berkaca-kaca melihat. Ini manusia termulia ini, Nabi SAW, dan dua manusia termulia setelah para anbiya dan para rasul, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Tamu mulia ini, ya, tamu mulia, lebih mulia daripada pejabat-pejabat, daripada ya orang-orang kaya. Maka ketika itu beliau Abul Haytham sa'ida 'ala nakhlah, memanjat pohon kurma, fasarama lahum a'daqan, kemudian mengambilkan satu tandan besar dari buah kurma. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada Abul Haytham, "Hasbaka ya Abul Haytham." Enggak usah repot-repot wahai Abul Haytham. Ya, jadi ada ini ya. Ada istilahnya apa? Atau hasbak itu cukup wahai Abul Haytham, atau kalau bahasa kita itu mungkin enggak usah repot-repot Abul Haytham. Faqala ya Rasulullah, ta'kuluna min busri wa min rutabih wa min tadnubihi, thumma atahum bima syaribu alaih. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau makan yang mana ini dari kurmanya? Yang agak sudah tua matang, apa yang masih rutab, yang masih agak muda, ya. Tsumma atahum bima'in fasyaribu alaih. Kemudian Abul Haytham mendatangkan satu tandan kurma tadi dan menawarkan, mau yang mana wahai Rasul? Ya, diambilkan begitu. Mau yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, ini adab juga dalam kita menerima tamu. Kita tawarkan ini. Yang mana ini? Mau roti mari apa bolem ini? Ditawarkan. Tsumma atahum bima. Selain tadi dengan tamr, membawakan air. Membawakan air. Fasyaribu alaih, maka Rasulullah, Abu Bakar dan Umar minum dari air tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Hadza minan na'im alladhi tus'aluna anhu." Ini adalah kenikmatan yang akan kalian ditanya mengenai kenikmatan ini. Yaitu tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian benar-benar kalian akan ditanya ketika itu mengenai kenikmatan, yaitu sampai kurma yang kita makan, sampai air yang kita minum. Itu akan ditanya di hadapan Allah. Pertanggungjawabannya, dari mana dan untuk apa? Ingat, dari mana dan untuk apa? Ini pertanyaan yang sangat subhanallah, luar biasa. Ikhwan fillah azakumullah. Hada gharibun min hadal wajh. Hadis ini bersendirian dari sisi wajah ini, dari sisi periwayatan ini. Faqala Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dengan riwayat yang lain,
haddatsani al-Husain bin Ali as-Sudai qala haddatsana al-Walid bin al-Qasim an Yazid bin Kaysan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Jarir At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya yang sama dengan Imam Muslim pula dari sahabat Abi Hurairah yang menceritakan. Kalau tadi menceritakan Umar bin Khattab, ini sahabat Abi Hurairah. Qala bainana Abu Bakar wa Umar jalisan. Ketika Abu Bakar dan Umar sedang duduk-duduk, idja'ahum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala dan mengatakan, "Ma ajlasakum hahuna?" Apa yang membuat kalian berdua duduk di sini? Qala, maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi, ma akhrajana min buyutina ila al-ju'." Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, itu demi Allah, tidaklah kami keluar dari rumah kecuali karena kami lapar. Lapar kami ini. Ingat, musimnya lagi paceklik dan para sahabat Rasulullah dan para sahabat Abu Bakar dan Umar, jangan kita bayangkan orang yang berlimpahan harta, yang kaya terus menerus. Karena ketika di dalam Makkah demikian, tapi ketika di Madinah mereka lebih banyak mensodakohkan hartanya. Dapat sodakohkan, dapat sodakohkan, dapat sodakohkan, tidak menyisakan. Kalau Rasulullah tidak menyisakan, walaupun 1 dirham, ketika tersisa beliau sodakohkan. Abu Bakar demikian, sedekahkan semua hartanya di jalan Allah. Umar bin Khattab separuh dari hartanya disedekahkan di jalan Allah. Dan terkadang mereka pun lapar, kelaparan, tidak mendapati makanan di rumahnya. Enggak ada makanan dan enggak ada minuman. Ya. Enggak kayak seperti sekarang, setiap rumah ada sumber airnya, ada pumpnya, ada sumurnya, ada cadangan berasnya, ada kulkasnya yang berisi lauk pauk makanan. Subhanallah, kenikmatan yang luar biasa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar dan Umar enggak punya itu semua. Ketika kelaparan, duduk-duduk bingung di luar rumah, bingung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar demikian, Rasulullah bersabda, "Walladzi ba'atsani bil haqq ma akhrajani ghairuh." Demi yang mengutusku dengan kebenaran, itu demi Allah, tidaklah aku keluar dari rumah kecuali karena alasan itu. Itu Rasulullah pun lapar, haus, nggak ada makanan di rumah, nggak ada makanan, bingung bagaimana keluar rumah. Fantalaqu, akhirnya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar pergi berjalan bersama hatta atau baba rajulin minal ansar, sampai mendatangi di depan rumahnya sahabat Ansar. Fastaqbalathumul mar'ah. Kemudian yang ada di rumah tersebut adalah seorang wanita. Faqala laha an-nabi aina fulan? Maka Nabi mengatakan, di mana fulan? Faqalat dhahaba yasta'dibu lana ma. Pergi sedang mencari air. Faja'a sahibuhum yahmilu qirbatahu. Maka kemudian pemilik rumah tadi, yaitu yang di riwayat pertama adalah Abu Haytham al-Ansari, ini datang dengan membawa satu kirbah, satu wadah air yang terbuat dari kulit. Ya, wadah air yang terbuat dari kulit. Faqala marhaban. Marhaban itu kalau diartikan selamat datang juga kurang mewakili. Marhaban itu rahiba, yaitu membentangkan. Jadi kalau sayap itu sayap dibentangkan, itu rahiba. Berarti apa? Ahlan, dengan tangan terbuka. Selamat datang dan datang. Selamat datang, terbuka. Ya, jadi begitu menyambut. Jadi kalimat marhaban itu benar-benar menyambut dengan antusias. Gitu. Bukan hanya tulisan selamat datang saja, bukan. Tetapi ketika kita mengatakan marhaban, itu benar-benar, ayo
selamat datang. Terima dengan tangan terbuka sekali. Bahagia. Tulus dari hatinya. Ya, atau biasanya ditambah ahlan wa marhaban. Ya, marhaban diterima dengan tangan terbuka. Ahlan artinya apa? Anggap keluarga sendiri, anggap keluarga sendiri. Anggap saudara sendiri. Gitu. Ahlan, marhaban. Ya, ahlan wa marhaban bikum. Yang paling sering dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah marhaban. Marhaban diterima dengan tangan terbuka. Maka ketika itu ikhwana fillah azakumullah, ma zara al-ibad syai'un afdal min syai'in zarani al-yawm. Tidak ada hamba di dunia ini yang pernah dikunjungi yang paling afdal dibandingkan aku yang dikunjungi pada hari ini. Yaitu apa? Yang mengunjungi itu orang-orang mulia. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, luar biasa ini. Luar biasa. Ya. Maka fa'allaqa qirbatahu biqarbi nakhlah, maka kemudian kirbahnya tadi wadah air yang biasanya itu kayak tas gitu. Ada cangklekannya. Kemudian airnya wadahnya itu seperti apa ini? Ini ya. Nanti ujungnya ada tutupnya. Ada bayangannya? Nah, kemudian digantungkan di pohon kurma. Wantalaqa faja'ahum bi'idq. Maka sahabat tadi ya naik ke atas pohon kurma tadi dan membawa satu sisir ya, atau tadi riwayatnya adalah satu tandan daripada buah kurma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alla kunta istanaita." Kok kamu tidak tidak engkau pilih sendiri gitu. Atau tidakkah engkau ambil untuk dirimu dan keluargamu dulu? Ya, kenapa diserahkan langsung kepada Rasulullah? Loh, kamu tidak ambil dulu. Gitu. Nah, ini namanya adab bertamu. Tuan rumahnya itu marhaban, selamat datangnya luar biasa, bahagianya luar biasa, sumringah. Beda dengan kita. Ya, ketika ada yang datang dari tamu, wajahnya suram. Oh, ada apa? Ada urusan apa? Jadi, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu. Maka ketika demikian faqala, maka sahabat tadi mengatakan, ahbabtu an takunu alladhi takhtaruna ala ayunikum. Aku lebih menyukai jika kalian memilih dulu apa yang kalian suka, baru setelah itu aku ambil untuk diriku. Artinya apa? Monggo, wahai Rasul, pilih dulu mana yang antum senangi. Abu Bakar, monggo, mana yang paling antum senangi, diambil dulu, nanti lebihnya baru untuk saya. Gitu. Summa akhadha syafrah, kemudian diambillah satu sisir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyaka wal haluba. Iyyaka wal haluba. Enggak usah repot-repot, enggak usah bawakan air susu. Ya, karena biasanya orang Arab demikian. Diserahkan kurma, air putih, kemudian diperahkan susu. Halibnya keluar. Ya. Ya, dikasih air susu. Susu kambing biasanya. Halib yang masih segar, masih diperah dari kambingnya sendiri. Langsung diserahkan. Rasul mengatakan, enggak usahlah, antum enggak usah bawa halib, enggak usah bawa susu. Memang enggak bawa susu, tapi yang dibawa adalah kambing dan disembelih. Fadzabaha lahum yauma idzin. Ya, masyaallah. Rasulullah enggak usah merah susu. Nah, sahabatnya enggak merah susu memang, tapi kambingnya disembelih untuk hidangan makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kayaknya ada ya di sini insyaallah ya. Kita bertamu, masyaallah, kasih kurma, kasih air, kasih hidangan. Nah, jangan pulang dulu. Sembelihkan kambing, masyaallah. Nah, kambingnya 500.000 nih. Udah timbul ya. Ya, 500.000 insyaallah.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tus'alunna an hadza yaumal qiyamah." Setelah selesai makan, insyaallah subhanallah, Rasulullah mengatakan benar-benar kalian akan ditanya mengenai ini pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju'. Rasa lapar telah membuat kalian keluar dari rumah untuk mencari. Falam tarji'u, dan tidaklah kalian kembali ke rumah hatta asabtum hadza, sampai kemudian kalian mendapatkan ini. Ya, dalam keadaan nikmat luar biasa, tadi kelaparan luar biasa. Fahadza minan na'im, dan ini merupakan kenikmatan yang harus disyukuri. Dan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adanya. Tolong kumandangkan adzan. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, haddatsana Surayj qala haddatsana Hashraj an Abi Nusayrah an Abi Azib, yakni maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abi Azib, bekas budak yang pernah dimerdekakan Rasul, mengatakan, mengisahkan kelanjutan tadi, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan famarra bi fada'ani fakharajat ilaihi. Kalau ini kisahnya di malam hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah di malam hari. Kemudian bertemu denganku dan memanggilku. Thumma marra bi Abi Bakar fada'ahu fakharaja ilaihi. Kemudian lewatlah Abu Bakar dan beliau pun memanggil Abu Bakar As-Siddiq. Thumma marra bi Umar fada'ahu fakharaja ilaihi. Kemudian lewatlah Umar dan dipanggil lagi. Fantalaqa hatta dakhala ha'itan li ba'dil ansar. Yang kemudian akhirnya pergi bersama-sama sampai masuk di sebuah kebun milik sahabat Ansar. Faqala li sahibil ha'id, kemudian berkata kepada sahibul ha'id, yaitu pemilik kebun tadi, yaitu kebun yang sudah dikelilingi pagar. Ya, di sini tidak diceritakan minta izin karena tadi pada riwayat yang sebelumnya sudah ada izin. Ya. Tetapi di sini ada faedah, ketika sudah diizinkan masuk kita bertamu, maka tamu itu boleh mengatakan at'imna, tolong beli saya makan. Nah, ini hak tamu. Waktu sore itu makan malam ya. Ada bertamu, kita menerima. Saya mau bertamu. Oh silahkan, masuk rumah atau masuk kebun, masuk taman kita. Kemudian at'imna, berilah kami makanan. Ini hak. Bahkan kalau tidak dikasih, kalau sebagian fuqaha mengatakan, kalau kita sudah diizinkan bertamu, kemudian gak dikasih apa-apa, boleh itu tamunya mengambil air atau mengambil hidangan yang memang dia berhak. Boleh. Itu haknya daripada tamu. Ya, tentunya yang sesuatu yang ma'ruf itu diberikan kepada tamu ya, berupa makanan dan minuman. Ini hak. Bagaimana kalau tidak diberikan? Zalim tuan rumah tersebut. Zalim. Kecuali kalau ada sesuatu yang diucapkan. Faja'a bid'aitin fawada'ahu fa'akala Rasulullah wa ashabuhu. Kemudian didatangkanlah satu tandan buah kurma dan diletakkan, maka Rasulullah makan dari situ. Dan para sahabatnya juga makan. Thumma da'a bima'in barid, kemudian didatangkan air segar, fasyariba, Rasulullah pun minum. Wa qala, dan mengatakan, la tus'aluna an hadza yaumal qiyamah. Maka sungguh benar-benar kalian akan ditanya mengenai ini pada hari kiamat. Maka Umar yang tadi lahapnya makan, dijatuhkan itu tandannya. Kaget karena akan ditanya pada hari kiamat. Ya. Jatuh ke bumi hatta tanatharul busr qibala Rasulillah, sampai buah-buah kurma yang masih muda berserakan di hadapan Rasul. Kaget. Ya. Ini akan ditanya pada hari kiamat. Kaget Umar bin Khattab. Ya. Tsumma qala, dan mengatakan, ya Rasulullah, inna lamas'uluna an hadza yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, kita akan ditanya mengenai ini pada hari kiamat, mengenai kurma dan air putih.
Qala na'am. Rasul mengatakan ya, illa min thalath, kecuali 3 hal. Khirqah lafa biha ar-rajul auratah. Ya, secarik kain yang dia tutupkan untuk menutup auratnya. Aurat kita dari mana, Pak? Aurat kita dari pusar sampai lutut. Nah, itu yang tidak akan ditanya. Kain yang menutupi dari pusar kita sampai lutut kita, aurat kita, tidak ditanya. Kemudian au kisrah sadda biha jaw'atah. Atau kisrah cuilan dari makanan, atau misal korma dibelah, dimakan, kemudian untuk menutupi rasa laparnya, itu yang tidak akan ditanya sampai laparnya tertunda. Au juhur tadkhulu fihi minal har wal qur. Atau ya di sini juhur. Juhur itu diartikan lobang. Lobang yang kita masuk ke dalamnya karena kepanasan atau karena kehujanan atau karena kedinginan. Lobang ini disifati lobang, berarti yang namanya lobang tubuh kita masuk, itu yang namanya lobang. Ya, karena terhindar dari panas atau menghindar dari panas atau hujan. Itu saja yang tidak akan ditanya. Ya, tetapi selebihnya akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafarrada bihi Ahmad. Wa qala Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, haddatsana Abdus Samad qala haddatsana Hammad qala haddatsana Ammar sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul. Aku mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, akala Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar rutaban wa syaribu ma. Rasulullah suatu ketika bersama Abu Bakar dan Umar makan rutab dan meminum air. Faqala Rasulullah, hadza minan na'im alladhi tus'aluna an. Ini adalah berupa kenikmatan yang kalian akan ditanya mengenai ini. Warahu an-Nasa'i min hadits Hammad bin Salamah. Wa qala Imam Ahmad haddatsani Yazid qala haddatsana Muhammad bin Amr an Safwan bin Salim an Mahmud bin Rabi' qala. Berkata Mahmud bin Rabi', lamma nazalat alhaakumut takatsur hatta balagha la tus'aluna yawma idin 'anil na'im. Ketika turun alhaakumut takatsur sampai selesai, qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, an ayyi na'imi nus'al? Dari kenikmatan apa kita akan ditanya? Wa innama humal aswadan al-ma' wat tamr. Apakah hanya 2 yang hitam, maksudnya air dan kurma? Wa suyuduna 'ala riqabina wal 'adu hadir. Dan pedang-pedang kami yang ada di pundak-pundak kami ketika musuh itu menyerang, apakah itu termasuk? Fa'an ayyi na'imi nus'al? Mengenai kenikmatan apa, wahai Rasul? Amma inna dzalika sayakun. Sesungguhnya itu termasuk yang akan ditanya pada hari kiamat. Termasuk ini air putih ini. Padahal kita udah nggak bisa kehitung ini. Nggak bisa kehitung air yang pernah kita minum. Waqala Ahmad, berkata Imam Ahmad, demikian hadisnya sahih, semuanya saling menguatkan. Haddatsana Abu Amir Abdul Malik bin Amr qala haddatsana Abdul Malik bin Sulaiman qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah bin Habib an abihi an ammihi qala kunna fi majlisin fa tala'a alaina an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sihi athrama. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Habib, dari ayahnya, dari pamannya. Ini ada rajul mubham, tetapi riwayatnya sahih dengan riwayat sebelumnya. Dulu kami pernah duduk-duduk, Rasulullah datang dalam keadaan rambutnya ada bekas-bekas air. Faqulna ya Rasulullah, naraka thayyiban nafs. Wahai Rasul, kami melihat engkau lagi sehat, wahai Rasul. Qala ajal. Ya, tentu. Qala thumma khadha an-nas fi dzikril hina. Kemudian manusia ketika itu sedang bercerita tentang kekayaan. Lagi berbicara tentang masalah harta. Manusia, sahabat juga manusia. Ngobrol maisha, ngobrol dunia, ngobrol usaha, manusia. Kemudian
Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa bil ghina. Tidak apa seorang itu kaya. Liman ittaqallah, dengan catatan dia bertakwa kepada Allah. Wasihah, dan tidak mengapa seorang itu sehat. Liman ittaqallah, ya, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah. Dan itu khairun minal ghina. Dan kesehatan tadi, rupanya kata Rasulullah, lebih baik daripada kekayaan. Kesehatan ini lebih baik daripada kekayaan. Lebih utama. Wa tibin nafs minan na'im. Dan tibin nafs, kondisi yang fit, kondisi yang sehat, ini merupakan kenikmatan yang akan ditanya pada hari kiamat ini. Sehat, bugar, akan ditanya kenikmatan ini. Padahal apa? Kita hampir 24 jam ini itu sehat. Besoknya lagi, kemarin mungkin sakit cuma sebentar. Hitungan berapa hari dalam 1 tahun. Benar? Demikian. Apalagi yang muda-muda ini. Demikian. Ikhwan fillah azakumullah. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Khalid bin Makhlad, dari Abdullah bin Sulaiman bihi. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الشبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك ابن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال dari الضحاك ابن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري, beliau mengatakan sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan. Dan ini sanad ikhwan fillah sahih dari jalur beliau sahih kepada Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu, yakni yaumil qiyamah, sesungguhnya pertama kali yang akan ditanya pada hari kiamat kepada seorang hamba minan na'im, dari kenikmatan pertama yang akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat, ayyuqal, dengan dikatakan, alam nusihha laka jismak. Alam nusihha laka jismak. Bukankah kami telah membuat badanmu sehat? Bukankah kami telah menyehatkan badanmu? Kalau kita pikir, subhanallah, mungkin kalau kita mau katakan 99 keadaan tubuh kita, hari-hari kita tuh sehat. Subhanallah, sehat. Ini akan ditanya nih. Kenikmatan yang senantiasa melekat kepada diri kita dan banyak dilupakan. Wa nurabbika minal ma'il barid, dan telah kami tuangkan kepadamu air yang segar. Air yang segar. Betapa banyak kita sudah minum air segar. Banyak sekali. Kenikmatan yang luar biasa. Kesehatan dan air minum akan ditanya di hadapan Allah. Tentunya pertanyaan dalam hadis yang lain, min aina iktasaba, dari mana kamu dapatkan kesehatan itu, dari mana kamu dapatkan air minum itu, wa fima anfaqtahu, kemana kamu gunakan kesehatanmu, dan kemana kamu gunakan ya dari hasil air minummu tadi. Akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Air ini, kesehatan dan air. Luar biasa. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dalam sahihnya dari jalan riwayat Walid bin Muslim dari Abdullah bin Al-Ala bin Zubair bihi. Wa qala Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Sufyan an Muhammad ibn Amr an Yahya an Hatib an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Qala Zubair, berkata Zubair radhiyallahu anhuma, berkata Zubair radhiyallahu anhu, lama nazala thumma la tus'aluna yawma idin 'anil na'im, ketika turun ayat ini, la tus'aluna yawma idin 'anil na'im, para sahabat mengatakan, li ayyi na'imin nus'al, dari apa ini? Wa innama huma al-aswada min at-tamr wal ma, apakah termasuk juga adalah kurma dan air? Qala inna dzalik sayakun, sesungguhnya itu pun akan ditanyakan. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Sufyan bin Uyainah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan oleh Tirmidzi hadisnya hasan. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim,
حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن إكرمة dari Ikrimah, imam dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan lama nazalat hadhil ayat, ketika turun ini, qalatil malaikah qalatis sahabah, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wa ayyu na'imin nahnu bih, kenikmatan apa itu yang kita akan ditanya. Wa inna ma na'kulu fi ansafi butunina khubzus sya'ir, padahal kami hanya makan setengah dari perut kami, itu pun khubzus sya'ir, roti gandum yang kasar. Itu pun gak kenyang, cuma separuh, gak nyampe, cuma mampunya segitu. Apakah itu termasuk akan ditanya? Fa'ahallahu ila nabiyyih, maka Allah wahyukan kepada nabinya, kullahum alaysa tahtadzuna an-ni'al wa tashrabuna al-ma'al barid, bukankah kalian sudah memakai sandal? Pakai sandal enggak? Pakai. Bukankah kalian minum dari air yang segar? Minum. Fahada minan na'im, ini kenikmatan. Sandal ditanya, dari mana kamu dapatkan sandal? Nyuri di masjid, gimana? Nemu di jalan, dan seterusnya. Akan ditanya, ini dari mana? Kemana kamu gunakan sandal itu? Untuk ke masjid? Untuk kerja? Untuk maksiat? Subhanallah. Berkata Ibnu Abi Hatim, حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن سليمان بن أسبهاني عن ابن أبي الليل أظنه عن عامر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألون يومئذ عن النعيم, akan ditanya ketika kenikmatan. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan al-amnu was-sihah, keamanan dan kesehatan. Sekarang kita aman gak ini? Aman ini. Aman, subhanallah, kenikmatan. Jangan sampai dirusak. Keamanan sudah aman dirusak. Cadar sudah dibolehkan sama pemerintah, yang dulu universitas itu melarangnya, tidak disahkan itu. Dibolehkan mahasiswa pakai cadar. Tapi dirusak sama orang Khawarij. Mau bunuh diri pakainya apa? Pakainya cadar. Akhirnya orang yang pakai cadar dicurigai. Kemarin tuh ada yang mau ngebom gereja pakainya cadar. Subhanallah. Memang benar-benar Khawarij itu adalah perusak. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Perusak. Waktu ngebom, nggak ada itu syiar Islam pada tubuh dia. Nggak ada itu pakai gamis, pakai jubah. Nggak ada pakai sarung, pakai koko, pakai peci, pakai songkok, nggak ada. Bahkan masuk ke diskotik itu ketika di Bali dengan penampilan seperti layaknya orang-orang yang ke diskotik, tiba-tiba ngebom. Ketika ketangkep baru pakai peci, pakai imamah, jenggotnya baru dipanjangkan, celananya baru cingkrang, padahal waktu ditangkap isbal. Istrinya dulu nggak pakai kerudung, giliran ditangkap nanti saya ambil cadar dulu. Loh, seperti itu. Jadi kalau sudah ditangkap sama Densus, baru syiar Islam dipakai. Akhirnya apa? Subhanallah, fitnah. Fitnah. Bukannya mau meninggikan kalimatullah yang ulia, kalimat Allah supaya tinggi, malah diinjak-injak. Malah diinjak-injak. Dan ini kenikmatan, keamanan itu kenikmatan, akan ditanya di sisi Allah. Dan kenikmatan itu harus dijaga. Air harus kita jaga, kesehatan harus kita jaga, harta dijaga, makanan dijaga, termasuk kesehatan, termasuk keamanan, termasuk sandal yang sudah disebutkan tadi di sini. Dalam riwayat-riwayat yang banyak dijaga. Yang penting tadi adalah keamanan tadi, dijaga. Dan kalau dirusak, ini namanya kufur nikmat. Sudah diberi keamanan malah merusak, kufur nikmat dia. Kufur nikmat dia. Kufur nikmat. Indallah mas'ul. Akan ditanya di sisi Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.